Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Penunggu Peternakan. Oh iya, sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sampai pagi hari, kami baru berani turun dan mandi di sumur yang ada di pojokan. Setelah sarapan, kami melanjutkan pekerjaan kemarin yang belum selesai. Kembali melipat alas karung. Suara tangisan dan cekikikan memang sudah biasa kami dengar ketika hendak tidur di dalam pondok. Namun malam itu, suara tangis pilu terdengar begitu dekat, seperti berada di balik dinding anyaman bambu pondok ini. Brak! Suara anyaman bambu dipukul oleh Dio. Berisik, udah malam, ganggu aja. Suara Dio kesal membentak suara tangisan. Lah, sekarang mah udah berani ya yuk, ucapku salut kepada Dio. Kalau takut aja, ya nambah kurang ajar setannya, jawab Dio tegas. Sudah berganti semua posisi, namun tubuh ini tidak mau tertidur. Entah kenapa begitu, saya begitu gelisah dan merasa sangat gerah. Saya berniat untuk keluar karena kebelet kencing. Namun, ketika melihat jendela yang terbuat dari anyaman bambu yang sengaja dilubangi, saya melihat sosok wajah sedang melihat ke arah kami, seperti memperhatikan kami dari balik jendela. Wajahnya begitu pucat, namun nampak seperti manusia biasa. Saya refleks kaget dan segera keluar tergesa-gesa, sedikit mendobrak pintu untuk keluar karena ingin memastikan siapa sosok tersebut. Apakah maling yang sedang mengawasi kami untuk mencuri ayam atau warga desa yang lewat di area ini. Setelah keluar, tidak ada siapapun, tidak ada apapun. Hanya suara dari serangga malam yang terdengar. Saya paham dengan apa yang saya lihat barusan. Segera saya kembali masuk karena ketakutan. Menutup wajah dengan sarung dan berharap segera tertidur. Namun sia-sia. Saya tidak bisa tertidur sampai pagi tiba. Sialan. Saya memutuskan untuk membuat segelas kopi yang menemani di pagi hari ini dan untuk sejenak menghilangkan ingatan tadi malam. Saya kaget ketika Dio menepuk pundak. Lah, pagi banget bangunnya. Biasanya juga siang, ucap Dio menanyakan. Matamu, gua belum tidur sama sekali dari semalam, jawabku kesal. Alah, gua juga tahu lo semalam ditakutin, tapi ya gua diem aja. Gua juga belum tidur dari semalam. Ini keluar juga karena tahu kopi yang lo buat sudah jadi, ucap Dio sembari mengambil gelas kopi yang baru saja saya buat. Ah, kurang ajar. Dio juga menjelaskan bahwa ia juga melihat sosok yang mengintip dari jendela semalam. Namun kemarin ia sudah tahu bahwa sosok tersebut bukanlah manusia. Jadi ia memilih untuk menutup wajahnya dengan kain sarung dan tidak bisa tertidur sampai pagi. Kopi ini woi, ucapku dan segera menyahut gelas dari tangan Dio. Ngopi apa harus sampai ditekuk semua? Saya sedikit kesal. Setelah ngobrol ngalor ngidul gak jelas dan kopi pun sudah habis, saya dan Dio mencoba tidur. Ketika Irfan dan Idin membangunkan saya, tidak menghidangkannya karena terlalu ngantuk dan lelah. Bodoh amat, saya ingin tertidur dengan pulas hari ini. Malam menjelang, aktivitas di dalam kandang memang tidak seberat minggu-minggu kemarin. Karena ayam yang memang sudah cukup besar, sehingga tidak terlalu ekstra memperhatikannya. Hanya tinggal mengasih makan dan mengontrol sesekali ketika diperlukan. Memasuki hari ke-20, ayam sudah nampak tumbuh besar. Mungkin bobotnya sekitar 1 kiloan. Ayam yang kami ternakan ribuan jumlahnya
karena memang kandang panjang dan lebar, dan ada 2 kandang yang kami jaga dan tunggu. Setelah dikasih makan, kami biasanya meninggalkan kandang untuk pulang sebentar. Tentu kami pulang bergantian, berjaga-jaga, karena ketika sudah lumayan besar, rawan pencurian. Malam itu Idin dan Dio pulang sebentar, sekalian mengambil jatah rokok dan kopi di Pak Haji. Saya berjaga berdua bersama Irfan, sambil memutar musik agar suasana tidak sepi. Kami pun sibuk dengan HP masing-masing. Pada waktu tersebut, Android masih menjadi barang yang mahal, sehingga HP yang kami pakai hanyalah HP Nokia yang memang sedang berjaya pada masa itu. Gruduk. Suara berisik dari dalam kandang. Kami segera naik untuk memeriksa keadaan. Brak. Suara pintu dibuka. Kami masuk ke dalam. Terlihat tidak ada yang aneh. Semua nampak normal. Kami harus memincingkan mata karena harus melihat ke arah pojokan yang jauh dan untuk lebih mendetail. Tidak ada apapun. Kami kembali turun, namun baru 3 langkah kami menuruni anak tangga. Terdengar suara ayam kembali ribut dan berisik. Apa sih? Gerutu Irfan kesal. Namun saat diperiksa tidak ada apapun. Bahkan ayam-ayam hanya diam tidak bergerak. Kami kembali turun untuk menuju pondok. Dan lagi, kembali terdengar suara berisik untuk yang ketiga kalinya dari dalam. Apaan sih anjing? Umpatku kesal dibuatnya. Kami seperti sedang nampak dikerjai oleh mereka. Kami kembali naik untuk yang terakhir kalinya karena kalau sampai tidak ada apa-apa dan suara berisik masih saja terdengar, kami tidak akan meladeninya. Kesepakatanku bersama Irfan. Kami segera berlari menaiki tangga menuju pintu karena memang sudah muak dan gregetan. Namun, hal yang sama yang kami dapati, ayam masih terlihat tenang. Seolah memang tidak terjadi apa-apa. Dengan rasa kesal, kami kembali menuju anak tangga untuk turun. Namun sesaat hendak turun, kami mendengar suara wanita tertawa. Dengan suara khas tertawanya, kami sudah menebak bahwa tawa itu berasal dari sosok kuntilanak. Kami berebut pintu untuk segera turun. Bahkan ketika turun, kami sampai terjatuh. Setelah merangkak berlari menuju bangunan pondok, segera menutup pintu pondok dan meringkuk di dalam kain sarung. Gerimis turun dengan perlahan namun pasti, membasahi bumi dengan curahan air yang berlimpah. Gelegar guntur memecah keheningan malam. Idin dan Dio tidak kunjung kembali. Dinginnya suhu ketika hujan tidak kunjung mengusir ketakutan. Lodak. Suara genteng pondok. Seperti tertimpa sesuatu, ditambah kilatan petir membuat kami dicekam ketakutan. Ide gila diperoleh Irfan. Ia malah memutar musik sekencang-kencangnya, bersaing dengan suara hujan dan guntur di kejauhan. Ah, udah amat, pikirnya. Ia tidak mau terus diterkam rasa ketakutan. Sejam berlalu, hujan yang deras kini telah reda, kembali menjadi titik gerimis. Seakan menyerah dengan suara musik yang Irfan putar. Perlahan Irfan pun mengecilkan volume musiknya. Tidak lama terdengar suara sepeda motor mendekat. Mungkin Idin dan Dio yang telah kembali. Namun kemana mereka? Tidak kunjung masuk ke dalam pondok. Apa saya salah dengar? Ah, tidak mungkin rasanya. Saya keluar untuk memeriksa. Terlihat sepeda motor yang tergeletak. Kemana mereka? Pikiranku heran. Irfan terlihat melihat ke arah handphonenya. Panggilan suara dari Dio rupanya. Halo, ucapan Irfan terpotong. Keluar Jing, cepat. Di atas pohon ada kuntilanak kehujanan, ucap Dio tergesa-gesa. Ah, yang bener lu mah, jawab Irfan tidak percaya. Irfan segera keluar dan melihat ke atas genteng untuk memastikan. Sementara saya masih berada di tengah pintu memperhatikannya. Irfan segera berlari menuju kandang tanpa berbicara apapun. Karena merasa takut, saya pun berlari mengikutinya. Ketika sampai di kandang, rupanya di dalam sudah ada Dio dan Idin yang terlihat basah karena pakaiannya kehujanan. Plak! Dio mengeplak kepala Irfan. Dibilangin gak percayaan. Irfan tidak membalas dan tidak serta pula menjawab. Sepertinya ia pasrah dengan tindakan yang Dio lakukan.
Nih anak selamat sendiri aja. Ada apa sih? Tanyaku heran. Tuh lihat sendiri, jawab Dio sambil menunjuk ke atas genteng pondok. Bocah edan, umpatku kaget. Di atas genteng pondok yang kami diami tadi, terlihat sesosok kuntilanak yang tengah duduk. Terlihat basah terguyur hujan, dengan muka yang menunduk, diam tidak bergerak. Pantesan motornya tergeletak, rupanya kalian lari ke sini. Iya, kaget gue juga, jadi langsung lari masuk aja ke dalam. Dia menjelaskan alasannya meninggalkan motor begitu saja. Saya hubungkan benang merahnya. Di saat kami berlari masuk ke dalam pondok dan meringkuk di dalam sarung, rupanya sosok yang menertawakan kami di dalam kandang ikut juga ke pondok. Ketika terdengar suara gelatak dari atas genteng, mungkin sosok tersebut tengah berada di atas kami yang ketakutan. Rupanya hingga hujan turun 1 jam lebih lamanya, ia masih tetap di atas dan nunggui kami, atau mungkin dia suka terhadap musik yang Irfan putarkan, entahlah. Ketika kilatan petir memancarkan sinar terangnya, perlahan sosok tersebut seperti memuai, memudar dan hilang begitu saja. Namun kami belum merasa lega tentunya. Bisa jadi sosok tersebut sekarang berpindah ke atas tempat persembunyian kami sekarang di atas kandang, atau malah mungkin tengah berada di belakang kami semua. Mata kami begitu jeli mengawasi setiap sudut dan langit-langit bangunan ini. Hampir tidak ada yang tersisa dari sapuan mata kami. Bahkan melihat karung pur yang tergantung saja membuat kami bersiaga. Namun setelah sekian lama mengamati, syukurlah tidak ada sosoknya. Dengan keringat yang keluar dari tubuh, kami mencoba melangkah keluar sambil tetap mengawasi keadaan sekitar. Segera berlari ke arah pondok, sementara Dio mengambil motor yang tadi ia geletakkan begitu saja. Kami meminum banyak air putih untuk melegakan perasaan yang tegang. Hampir tiap malam kita ditakutin terus, ntar kalau keluar lagi kita gebukin aja yuk, ajak Dio kepada kami bertiga. Mulutmu, serempak kami menjawab. Lah, Tuman, masalahnya tuh, misal kita diem aja, mereka malah seneng nakutin kitanya. Masuk akal juga pemikiran Dio. Entar gue beli petasan luncuran, kalau keluar lagi tak timpuk pakai petasan, usul Dio pintar rupanya. Keesokan harinya benar saja, Dio membeli beberapa model petasan, dari yang kecil sampai yang sedang. Tuh lihat, amunisi buat ntar malam. Dio menunjukkan plastik hitam berisi banyak petasan. Wah, Anda niat banget kisana, ucap Edin ketika melihat isi plastik. Namun tentu semua tidak seperti yang diharapkan. Malam harinya kami duduk di depan pondok sambil menikmati kopi yang sudah dibuat, mencoba menikmati suasana malam setelah seharian berkutat dengan rutinitas di dalam maupun di luar kandang. Lah, mana nih brengseknya, malah nggak keluar. Dio mengeluh rupanya. Mungkin keberaniannya memang sedang terkumpul banyak. Tuh, saya tanya, ucap Irfan mengarahkan telunjuknya. Plak. Tangan Idin mendarat di kepala Irfan. Itu bapak gua woi. Iya maaf, Irfan hanya cengengesan. Rupanya Pak Maman kembali mengunjungi kami malam itu. Dari mana Pak malam-malam begini? Ucapku menyambutnya. Habis keliling saja nih, lihat keadaan, jawab Pak Maman sambil duduk di antara kami. Kopinya Pak, rokoknya ada nih, saya mencoba menawarkan. Iya makasih, ucap pelan Pak Maman. Gimana, aman gak di sini? Beliau bertanya kepada kami. Enggak Pak, tiap malam ada aja suara nangis, suara ketawa, kuntilanak, muka rata, komplit pokoknya kayak jamu. Ia langsung menjawab pertanyaan Pak Maman. Wah kurang ajar, tapi mending gak kayak cerita Junet sama Mas Mian yang apes. Pak Maman menceritakan pengalaman dari Junet dan Mian. Kalau tidak percaya sih, itu hak kalian. Junet adalah keponakan Pak Haji dan Mian adalah teman akrab Junet. Mereka menunggu di kandang ini hanya berdua karena memang mereka sudah pengalaman. Namun bukan di sini, tapi di daerah lain. Junet dan Mian tidak tahu sama sekali dengan apa yang ada di sini.
Mereka baru 2 hari bekerja di sini. Semua nampak normal katanya. Namun di malam kedua, ketika mereka sedang membersihkan kandang, entah kenapa, Junet merasa seperti kandang ini bergetar. Ia sempat menghentikan tugasnya untuk memastikan apa yang terjadi. Junet mengajak Mian untuk memeriksa keluar, dan alangkah terkejutnya mereka melihat ular yang sangat besar sedang melilit memutari bangunan kandang. Spontan mereka langsung berlari ke setanan, tidak memperdulikan harta benda yang tertinggal. Fokusnya sekarang adalah lari sejauh mungkin, tidak peduli semak dan pohon pisang diterjangnya. Ketika sampai di rumah Pak Haji, Junet kalap seperti kerasukan. Ia terlihat begitu shock. Sedangkan Mian tidak tahu kemana. Mereka terpisah sewaktu lari menyelamatkan diri tadi. Setelah kejadian itu, Junet sakit selama seminggu dan memutuskan tidak melanjutkan bekerja di peternakan ini. Tubuhku merinding mendengar cerita dari Pak Maman. Pak Maman juga menjelaskan bahwa sosok ular besar adalah penghuni rawa di sebelah utara kandang ini. "Nih, apa di dalam plastik?" tanya heran Pak Maman. "Petasan, Pak, buat ngelempar ke setan," dia menjawab. "Lah, entar setannya kaget atau jantungan gimana?" canda Pak Maman, memecah ketegangan atas cerita tadi. "Oh iya, tar dulu, saya bawa rebusan ubi sama pisang di sepeda." Sepeda Pak Maman diparkirkan lumayan jauh dari area kandang. Ia juga membawa ubi sama pisang rebus untuk kami. Pak Maman pun berkunjung di sini lumayan lama sebelum memutuskan untuk pulang saat waktu menunjukkan jam 12 malam. "Wah, petasannya nggak kepake nih." Dio berbicara sendiri. "Udah ngopi aja sih yuk, jangan mikirin setan mulu," Idin memberi saran. "Ya udah yuk." Kopi pun kembali Dio buat. Bocah gendeng ngajakin ngopi, tapi sendirinya malah tidur. Rupanya Idin sengaja ngerjain Dio. "Sudah-sudah, tak temenin ngopinya." Saya mencoba membujuk Dio. Aneh memang, malam ini terasa normal, tidak ada gangguan sama sekali. Bahkan suara tangisan dan cekikikan yang biasa terdengar di samping pondok pun sunyi. Kami sekarang malah merasa aneh dan merasa ada yang kurang ketika tidak ada gangguan dari mereka. "Doh, goblok anjing!" teriak Irfan dan Idin yang kaget karena suara petasan meledak di samping mereka tidur. Rupanya, diam-diam Dio membakar dan melempar petasan ke samping tempat tidur Irfan dan Idin. Dio hanya cekikikan tertawa puas. "Bangun makanya, jangan tidur mulu." Gokil memang mereka ini. Mendekati panen, kami semakin intens berjaga karena memang rawan terjadi pencurian ayam. Kami sampai harus bergadang dan tidur di kala waktu subuh tiba. Untuk mengusir kejenuhan, kami kembali membakar singkong yang tidak jauh dari peternakan milik Pak Haji. Sebenarnya bisa saja kami membakar ayam untuk menghilangkan rasa lapar dan bosan, namun tentu kami tahu itu bukanlah hak milik kami. Kami hanya dititipkan untuk mengurus dan menjaganya. Memutar musik seakan sudah menjadi hal wajib di setiap harinya. Truk pakan ayam kembali datang. Kali ini datang begitu malam, sekitar jam 10. Kami segera menghampiri untuk membongkar muatannya. "Mah, ramai banget di sini ya," ucap sopir truk kepada kami. "Wah, disambut demit nih, orang baru sih," bisik Dio kepada saya. "Udah yuk, bongkar, jangan pakai lama," ucap Idin kepada kami semua. Memindahkan pur ayam dalam karung yang seberat 50 kilo dengan cara dipanggul di atas bahu, berjarak kurang lebih 50 meter menuju kandang, sudah menjadi hal yang biasa untuk kami semua. Malam ini datang 5 ton pur ayam. Jadi tidak terlalu memakan waktu lama untuk kami mengangkutnya. Setelah semuanya rampung, sebelum mobil pergi, Idin dan Dio memberi nasihat kepada Pak sopir. "Pak, nanti kalau ada apa-apa di jalan, gak usah diladenin ya, terus jalan aja." "Emang kenapa mas?" tanya sang sopir heran. "Udah nurut aja Pak," Dio kembali mengingatkan. Kami kemudian beristirahat di depan pondok sambil menghilangkan keringat yang menetes dari seluruh tubuh. Selang setengah jam kemudian, Tolong!
Teriakan orang meminta tolong dari arah jalan samping jembatan. Orang tersebut menghampiri kami yang tengah terduduk di depan pondok. Kami tidak mengenalinya. "Kenapa, Mang?" Irfan bertanya ketika orang tersebut menghampiri kami. Nafasnya masih ngos-ngosan, terlihat panik dan takut. Kami segera memberinya minum untuk membuatnya lebih tenang. Setelah tenang, ia menceritakan bahwa ia adalah tukang bakso keliling dari desa sebelah. Ia memang tidak terbiasa pulang malam karena dagangannya masih banyak. Jadi ia berinisiatif untuk menjajakan dagangannya sampai malam hari. Ketika dalam perjalanan pulang, ia memilih lewat jalan ini karena memang untuk mempersingkat jarak tempuh dengan desanya. Ketika melewati jalan di depan, ia kaget bukan kepalang. Karena melihat gerombolan makhluk hitam di tengah jalan, sehingga ia membanting setir motornya dan terjatuh karena takut melihat sosok tersebut. Ia lari meninggalkan motor dan gerobaknya tergeletak di tengah jalan. Ia terlihat sangat takut dan tidak berani untuk lanjut pulang. Kami pun menawarkan untuk bermalam di sini saja. Idin menemani pedagang bakso tersebut. Sementara kami bertiga berjalan menuju motor yang pedagang tadi jatuhkan di tengah jalan untuk membawanya dan mengamankannya ke area kandang. "Waduh, baksonya sayang nih, makan ah." Dia memakan sebagian bakso yang tersisa. "Wis, orang kena musibah, malah tega aja nih anak." Saya menampel tangan Dio yang asik mengambil bakso yang tersisa. Dengan perasaan sedikit merinding, kami membawa motor tersebut. "Sudah Pak, tidur di sini saja, jangan pulang dulu." "Iya Mas, makasih," jawab orang tersebut. Kami pun mempersilahkannya tidur di dalam, sementara kami masih berjaga di luar. Pukul 2 malam. "Lah, bau singkong bakar sih, masih ada tak?" ucap Irfan karena mencium bau singkong bakar. Sebenarnya kami tahu dan paham ketika mencium aroma singkong bakar. Kami tahu tandanya ada genderuwo yang dekat dengan kami. Tubuh saya langsung merinding jadinya. Perasaan tidak enak sangat terasa. Sebenarnya ingin sekali kami memutar musik untuk memecah keheningan malam, namun tentu tidak enak rasanya karena akan membangunkan pedagang bakso yang tengah tertidur. Dia terlihat menyiapkan petasannya. "Siap perang nih." Dia memilah-milah petasannya. Terlihat di depan mata, satu pohon mangga bergoncang dengan sendirinya, tanpa ada angin dan hujan. Dio segera melemparkan petasannya ke arah pohon tersebut. Hening, tidak ada bunyi ledakan. Dio melempar sekali lagi. Sss. Setelah ditunggu dan menutup kuping, bunyi ledakan kembali tidak terdengar. "Wah, ada luarsa petasannya nih," ucap Dio keheranan. "Yang besar coba sambil baca bismillah," usul Idin ke Dio. Bismillah, petasan sebesar jempol kaki Dio lempar ke arah pohon tersebut. Duar, bunyinya begitu mengganggu telinga dan membuat kami semua kaget. Tuh kan benar. Bukannya berhenti, pohon malah semakin kuat bergoncang. Mungkin dia marah. Sepasang mata merah menyala terlihat dari rimbunya daun pohon mangga. "Lah, sewot. Lempari lagi yuk, Tuman." Kali ini kami berempat memegang petasan besar masing-masing, berniat bersamaan melemparkannya ke arah pohon mangga tersebut. Suar, dua. Seperti suara tembakan senapan api. Ajaib, pohon tidak lagi berguncang. Terlihat tenang dan normal kembali. Syukurlah. Sebenarnya Pak Haji sudah mengusir para makhluk di sini. Namun ketika satu terusir, datang lagi dua makhluk ke sini. Selalu seperti itu, sehingga membuat Pak Haji lelah dan seakan pasrah. Ya, karena memang ini adalah tempat mereka. Hari yang dinanti tiba. Ayam dipanen di umur ke-35 hari karena memang sedang ditarget setiap ekor ayam. Beratnya harus 2 kilo lebih, baru bisa dipanen. Di sini panen ayam masih menggunakan cara sederhana, yaitu dengan cara dipikul. Satu pikulan menanggung berat 47 kilo lebih kumpulan dari beberapa ayam yang kakinya sudah diikat tali rapia dan digantung di ujung pikulan. Aktivitas memanen ayam sudah ditunggu beberapa warga desa karena memang selain uang yang didapat mereka, juga akan dikasih ayam dan makan ketika selesai memanen sebagai imbalannya.
Aktivitas memanen biasanya dilakukan pada sore hingga malam hari untuk memperkecil jumlah ayam yang mati atau stres ketika dimuat di dalam mobil yang sudah dirancang untuk bisa menampung ayam. Dari kandang ke mobil terus lanjut ke bakul atau pengepul, didistribusikan ke pasar. Diolah sedemikian rupa sebelum akhirnya sampai di meja makan. Proses yang panjang untuk menikmati daging ayam yang ada di meja makan kalian. Tugas kami tentu belum selesai begitu saja. Masih banyak yang harus kami kerjakan. Seperti membereskan sisa kandang yang telah dipanen ayamnya, mengumpulkan semua puru makanan ayam, membereskan alat-alat yang tercecer, dan masih banyak lagi lainnya. Tak jarang ketika puru pakan ayam masih banyak, maka kami harus menunggunya sebelum diangkut kembali ke kantornya. Sekitar 3 hari lagi truk pengangkut pakan ayam ini datang, dan 3 hari lagi kami harus menunggunya. Sekarang terasa lebih hening dari hari-hari sebelumnya karena memang ayam yang sudah tidak ada. Hanya menunggu kandang kosong dan pakan ayamnya. Terasa lebih menyeramkan memang, namun tugas dan tanggung jawab kami lebih ringan. Kembali musik kami putar mengusir sepi. Di malam-malam gangguan justru lebih intens dan berani mereka memunculkan wujudnya. Dari yang biasa sampai yang luar biasa hancur bentuknya. Wajah remuk, hancur seperti terlindas truk. Walaupun sudah terbiasa, namun kami tentu masih merasa takut dibuatnya. Di malam terakhir, kami semua sampai lari menyelamatkan diri karena mereka begitu banyak seperti mengerumuni kami. Baru keesokan siangnya kami berani kembali ke kandang untuk mengangkat pur ayam. Ke dalam truk besar, rasanya begitu lelah. Setelah semua selesai, kami pulang dan beristirahat di rumah masing-masing. Rasanya begitu nyaman ketika tubuh ini bertemu kasur empuk di kamar. Saya tertidur selama seharian penuh, mengistirahatkan tubuh yang lelah. Sebenarnya saya menunggu selama 2 periode di peternakan, namun karena gangguan yang dialami tidak jauh berbeda, dan kami semua sudah mulai terbiasa, jadi saya putuskan untuk mengakhiri cerita ini. Terima kasih untuk kalian semua. Sebenarnya di cerita ini tidak saya ceritakan semua, karena ada hal-hal yang tidak penting dan tidak pantas diceritakan. Oh ya, sebenarnya sewaktu Pak Maman pertama kali mendatangi kami yang sedang bekerja membasuh kandang dengan air, Pak Maman sudah memasang pagar gaib untuk melindungi anaknya dan kami tentunya. Namun dengan segala keterbatasan, pagar tersebut seperti mudah diterobos oleh mereka. Dan ketika Pak Maman kembali berkunjung menemui kami dengan membawa ubi dan pisang rebus, Pak Maman kembali menguatkan pagar gaibnya. Itulah mengapa beliau selalu berkeliling ke area ini, karena tidak mau kejadian yang dulu dialaminya kembali menimpa anaknya. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.